Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia, di mana ada tiga bahasan pokok yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan definisi dari lipid, kemudian juga lemak, kemudian kolesterol itu seperti apa. Kemudian kita tinjau dari sudut biosintesisnya, sehingga dari situ kita bisa memahami perbedaan antara ketiganya, gitu ya. Dan kemudian berikutnya kita masuk ke ranah patologinya, ya seperti apa ketika ada faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya hiperlipidemia ataupun hiperkolesterolemia. Dan kemudian di yang bagian ketiga kita akan bahas terkait dengan tanaman-tanaman yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai fitoterapi untuk hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia. Dan seperti kita ketahui bahwa hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Kita kenal aterosklerosis ya. Jadi kemarin kita sudah pernah bahas tentang aterosklerosis, di mana salah satu faktor resikonya adalah hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia. Baik, pada bagian pertama ini kita akan coba lihat dulu ya perbedaan antara lipid, lemak, dan kolesterol. Nah, kita lihat dari bagian ini bahwa senyawa itu sejatinya ada dua jenis ya. Ada senyawa yang larut air, ada senyawa yang tidak larut air. Nah, senyawa yang larut air dan tidak larut air ini, kalau kita bagi berdasarkan wujudnya, itu ada tiga sebenarnya ya. Ada gas, ada padatan, ada cairan. Namun gas itu kita sampingkan, kita fokus di padatan dan cairan. Nah, kita fokus di senyawa yang tidak larut air. Kalau yang larut air ini gampang ya. Kalau ada senyawa larut air, bikin sediaan, udah bikin aja sirup, gampang. Tapi untuk senyawa-senyawa yang tidak larut air ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena eh, ketika ada satu senyawa ingin dijadikan obat misalkan ya, maka senyawa tersebut sebisa mungkin harus larut pada cairan tubuh kita, di mana cairan tubuh kita itu sebagian besarnya adalah air. Nah, bagaimana apa yang akan terjadi ketika si senyawa ini tidak larut air? Maka dia akan sulit untuk diserap. Tapi bahasanya kita nggak akan ke situ. Nanti itu akan kita bahas di farmakokinetika ya, di biofarmasi dan farmakokinetika. Kita akan fokus sekarang terkait dengan fitoterapinya. Nah, kembali ke senyawa ini sendiri. Senyawa yang tidak larut air ini ada yang bentuknya padatan, ada yang bentuknya cairan. Bentuk cairan ini biasanya kita sebut sebagai minyak. Jadi apapun itu, ya, satu senyawa yang tidak larut dalam air, bentuknya cairan kita sebut minyak, gitu ya. Nah, di mana minyak ini ada banyak ragamnya sebenarnya. Di mana ada minyak, kita kenal minyak lemak, ya, kita kenal juga minyak atsiri, kita kenal juga sebagai minyak mineral hidrokarbon. Jadi ada minyak yang tersusun atas asam lemak, kita sebut sebagai minyak lemak. Ada minyak yang tersusun atas non asam lemak. Di dalamnya ada hidrokarbon yang baik yang mudah menguap ataupun yang tidak mudah menguap. Nah, kemudian kita beralih ke yang padatan. Untuk yang padatan ini, di mana padatan yang tidak larut dalam air, ini kita sebut sebagai lipid. Jadi lipid ini adalah suatu senyawa berbentuk padatan tidak larut dalam air. Apapun itu, gitu ya. Dan sebagian besar obat-obatan yang biasa kita konsumsi itu adalah senyawa lipid. Ya, ini senyawa yang tidak larut dalam air. Dan senyawa lipid ini adalah senyawa-senyawa yang penting bagi tubuh kita. Kenapa? Karena dengan adanya lipid ini, maka bisa terbentuk dinding sel. Dinding sel ketika ada darah, dia tidak melumet, tidak larut. Kebayang gitu ya, kalau ada dinding sel di larut air, maka dia akan larut ke cairan tubuh kita, larut ke dalam darah kita. Ini menjadi masalah. Nah, sehingga dengan adanya lipid ini, maka akan muncul banyak barier di dalam tubuh kita. Banyak pemisah atau pembatas gitu ya, antara satu bagian dengan bagian yang lain dengan adanya lipid ini. Sehingga dengan adanya lipid ini juga di dalam usus kita misalkan gitu ya, maka senyawa-senyawa yang bisa terabsorpsi masuk ke dalam darah itu adalah senyawa-senyawa yang memang bisa masuk ke lipid ini atau yang bisa berdifusi melalui lipid ini, dan tidak semua senyawa bisa berdifusi melalui lipid. Gitu. Baik.
Dari lipidnya sendiri, kita mengenal ada lipid kompleks, ada proteolipid, dan ada lipid sederhana. Nah, kita lihat dari lipid kompleks, ini ada fosfolipid dan ada glikolipid. Kalau Anda pernah belajar di Anfisman, maka Anda akan mengenal fosfolipid ini adanya di mana. Ini biasanya ada di dinding sel. Jadi dinding sel kita itu tersusun atas senyawa-senyawa lipid. Ada fosfolipid, glikolipid, proteolipid, dan sebagainya. Dan ada lipid sederhana. Nah, lipid sederhana ini kalau dilihat secara strukturnya, dia memang lebih sederhana dibandingkan dengan proteolipid maupun lipid kompleks lainnya. Lipid sederhana ini meliputi ada asilgliserol, ada asam lemak, ada hidrokarbon, ada senyawa padatan lain yang tidak larut air. Nah, lemak kolesterol itu adanya di sini, di lipid sederhana. Asilgliserol ini merupakan istilah lain untuk lemak. Ya. Jadi asilgliserol itu istilah lain untuk lemak. Adapun asal lemak itu sendiri ini merupakan senyawa penyusun dari lemak. Kita akan bahas nanti lebih lanjut. Kemudian ada senyawa hidrokarbon, ini saya yakin Anda sudah pernah bahas di kimia organik, kimia dasar, gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas lagi. Dan ada senyawa-senyawa padatan lain yang tidak larut air, dalam hal ini adalah senyawa-senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman. Kita kenal, ada alkaloid, ada flavonoid, ada tannin, ada quinon, ada triterpenoid, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah senyawa steroid. Jadi senyawa steroid ini termasuk ke dalam golongan lipid sederhana. Senyawa steroid ini kalau ada di dalam tanaman kita sebut sebagai fitosterol, kalau ada di dalam hewan atau manusia kita sebut sebagai kolesterol. Jadi sekarang mulai terlihat nih ya hubungan antara lipid, lemak, dan kolesterol. Di mana lipid ini adalah semua senyawa berbentuk padatan tidak larut dalam air. Adapun di dalam lipid ini mengandung ya atau komponennya terdiri dari salah satunya ada lemak dan juga kolesterol. Oke. Syarat dari konsep ini kita pahami dulu perbedaan ketiga istilah ini. Nah, kemudian kalau kita lihat secara strukturnya, maka di sini kita bisa melihat ya. Di sini kita bisa melihat ada perbedaan secara pasti antara struktur senyawa lemak dengan kolesterol atau steroid. Di mana lemak sendiri ini merupakan senyawa gabungan. Ya, jadi lemak itu adalah senyawa gabungan antara apa dengan apa? Antara gliserol atau kita kenal sebagai gliserin terhadap 3 senyawa asam amino. Jadi lemak itu penggabungan satu gliserol dengan 3 asam amino. Nah, gliserol sendiri ini pada dasarnya adalah senyawa alkohol trioksida, gitu ya. Jadi dia memiliki 3 gugus oksida, bukan 3 gugus oksida, 3 gugus hidroksi. Nah, jadi alkohol trihidroksida ya, bukan trioksida. Nah, alkohol trihidroksida ini jadi ada 3 gugus hidroksi, di mana 3 gugus hidroksi ini masing-masing akan teresterifikasi dengan senyawa asam lemak. Nah, asam lemak itu sendiri apa? Asam lemak itu sendiri ini merupakan suatu senyawa ya, di mana asam lemak ini memiliki kekhasan. Pertama adalah adanya gugus karboksilat, yang kedua adalah adanya gugus rantai karbon yang panjang, lurus, jadi tidak bercabang. Jadi asam lemak itu adalah satu senyawa yang terdiri dari gugus karboksilat yang terikat dengan rantai karbon yang panjang. Itu disebut sebagai asam lemak. Dan asam lemak sendiri, kalau lihat dari bagiannya, itu mulai dari C4 sampai C24. Jadi C-nya itu sampai 24, gitu ya, dan rantainya lurus. Kita nggak akan bahas secara jauh untuk asam lemaknya, karena ini bahasanya mungkin di materi yang lain ya, bukan di sini. Nah, dengan demikian asam lemak sendiri ini merupakan senyawa yang terbilang kompleks, gitu. Jadi kita sebut sebagai makromolekul. Nah, sehingga gitu ya, asam lemak ini sendiri kalau seandainya dalam bentuk seperti ini, maka dia membutuhkan satu proses, ya, proses lanjutan supaya dia bisa diabsorpsi ke dalam tubuh kita. Kita akan bahas nanti ya. Nah, kemudian kita bedakan antara lemak dengan kolesterol. Kolesterol sendiri ini merupakan senyawa golongan steroid, di mana steroid ini punya kekhasan. Kekhasannya itu saya selalu menyebutkan 3C6, 1C5. Jadi ada cincin karbon ya,
ini jumlahnya 6. Ini kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jumlah keseluruhan cincin karbon yang 6 ini adalah 3. Dan karbon 5 itu adalah 1. Makanya saya selalu menuliskannya atau menyebutkannya adalah 3C6, 1C5. Dan gugus steroid itu selalu khas. Seperti ini. Tidak pernah berubah. Yang berubah itu mungkin rantai samping. Nah, kalau kita lihat secara struktur, maka di sini terdapat perbedaan antara lemak dengan steroid. Sehingga dari sini kita bisa mulai membedakan. Ada istilah hiperlipidemia yang lebih condong kepada lemak. Ada istilah hiperkolesterolemia yang lebih condong kepada steroid. Oke, kenapa strukturnya bisa berbeda? Karena ini terjadi produksinya gitu ya, atau jadi apa ya, berlangsungnya proses pembuatan kedua senyawa ini melalui jalur yang berbeda. Nah, kita akan sedikit masuk ke ranah jalur produksinya atau kita kenal sebagai biosintesis. Oke, jadi sekali lagi bahwa lemak itu merupakan penggabungan antara gliserol dengan asam lemak, di mana asam lemak ini dia akan teresterifikasi pada gugus hidroksi dari gliserol itu sendiri, sehingga menghasilkan namanya trigliserida. Sehingga umum lemak itu kita singkat sebagai TG, trigliserida. Atau ada yang mengatakan triacylglycerol. Nah, itu juga sama sebenarnya ya. Jadi kalau di Inggris itu mereka mengatakan juga triacylglycerol. Jadi ada 3 asam lemak yang terasetilasi pada gugus gliserol. Maka ada yang mengatakan TG, ada yang mengatakan TAG, sama ya. Nah, lemak secara umum dia memiliki manfaat bagi tubuh kita, gitu ya. Di mana lemak ini banyak dibutuhkan oleh tubuh kita. Sangat dibayangkan lah, ketika tubuh kita tidak memiliki lemak, maka kita tidak memiliki sistem pertahanan pada saat terjadinya perubahan suhu yang ekstrim, dari panas ke dingin, dingin ke panas. Dengan tidak adanya lemak, kita nggak bisa duduk dengan enak. Ya. Kenapa? Karena, mohon maaf, pantat kita itu hilang bantalannya, karena nggak ada lemak. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, lemak sendiri ini ada banyak ragamnya. Kita hanya bahas sedikit saja, di mana kita mengenal ada lemak yang memiliki ikatan rangkap, dan ada lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Lemak yang memiliki ikatan rangkap itu kita sebut sebagai lemak tak jenuh. Sedangkan lemak yang memiliki ikatan rangkap, lemak yang memiliki ikatan rangkap itu adalah tak jenuh, sedangkan yang tidak memiliki ikatan rangkap disebut sebagai lemak jenuh. Nah, kenapa dikatakan lemak jenuh? Karena rantai karbonnya itu penuh dengan hidrogen. Jadi, kenapa ada asam lemak dikatakan jenuh? Karena rantai karbonnya penuh dengan hidrogen. Sehingga tidak memungkinkan ada unsur-unsur lain yang bisa masuk ke karbon tersebut. Tapi kalau lemak tak jenuh, maka lemak di sini rantai karbonnya itu tidak penuh dengan hidrogen. Kenapa? Karena masih ada potensi gitu ya, senyawa lain atau unsur lain masuk ke dalam karbon tersebut melalui mana? Melalui ikatan rangkap. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada ikatan rangkap, nah ikatan rangkap ini mudah disisipi, baik oleh oksigen, oleh karbon, oleh Mg dan sebagainya. Nah, ini dikatakan tak jenuh. Ya. Dan selain jenuh dan tak jenuh, lemak juga kita mengenal secara geometri ada 2. Ada lemak bentuk cis dan lemak bentuk trans. Kalau saya gambarkan bentuk cis dan bentuk trans itu seperti ini. Ya. Mana? Nah, bentuk cis itu adalah seperti ini. Ini mungkin Anda sudah pernah pelajari di SMA ya. Adapun bentuk trans itu seperti ini. C, C. Nah, jadi ini adalah trans, ini adalah cis. Dan ternyata ya, perbedaan bentuk geometrik ini juga menentukan terkait dengan kemanfaatan dari lemak itu sendiri. Jadi dari mulai lemak jenuh tak jenuh, cis dan trans ini juga menentukan terkait dengan kemanfaatan lemak itu sendiri. Nanti kita akan sedikit bahas ya terkait dengan kemanfaatannya seperti apa. Oke, sumber lemak di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah hasil dari biosintesis langsung dalam tubuh, yang kedua berasal dari luar tubuh. Nah,
ada keterbatasan biosintesis lemak dalam tubuh kita. Keterbatasannya apa? Tidak semua enzim yang yang terlibat pada proses biosintesis lemak itu terdapat di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita ini memiliki keterbatasan untuk menyediakan seluruh jenis asam lemak. Nah, ada asam lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi nggak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Sehingga itu kita butuhkan asupan dari luar. Nah, kita kenal itu adalah asam lemak esensial. Jadi asam lemak esensial itu adalah asam lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Contohnya apa? Kita kenal ada EPA. Kemudian kita kenal ada DHA. Ini adalah asam lemak penting bagi tubuh kita. EPA ini penting gitu ya. Biasanya ini banyak digunakan untuk menurunkan resiko aterosklerosis. DHA penting, biasanya ada di susu bayi. Ini digunakan biasanya untuk meningkatkan perkembangan sel otak di anak-anak. Nah, namun karena keterbatasan tadi dalam tubuh kita nggak bisa memproduksi ini, gitu ya. Sehingga ini butuh asupan dari luar. Maka ini kita sebut sebagai asam lemak esensial. Nah, kemudian secara umum proses biosintesis dari pembentukan lemak sendiri itu melibatkan dua jenis enzim secara umum ya. Sebenarnya ada enzim-enzim lain sebenarnya, tapi yang ada enzim kunci yang perlu menjadi perhatian kita. Kenapa lemak itu begitu beragam? Ada bentuk tak jenuh, ada bentuk jenuh, ada bentuk cis, dan ada bentuk trans. Ada dua jenis enzim yang terlibat dalam pembentukan lemak, yakni enzim desaturase dan enzim elongase. Nah, kedua enzim ini kita sebut sebagai fatty acid sintase atau enzim-enzim yang terlibat pada pembentukan asam lemak. Elongase sendiri ini dari istilah long, panjang. Jadi kita bisa melihat sendiri fungsinya. Elongase ini adalah enzim yang memang berfungsi memperpanjang rantai karbon. Sedangkan desaturase, nah ini kita lihat desaturate gitu ya. Saturase tadi adalah jenuh. Artinya berarti menghilangkan kejenuhan. Artinya adalah menghilangkan gugus hidrogen dari rantai karbon. Dampaknya apa? Enzim desaturase ini akan mengubah ikatan tunggal yang menjadi ikatan rangkap. Sehingga dengan adanya enzim desaturase, maka kita akan menghasilkan asam lemak yang memiliki ikatan rangkap atau kita kenal sebagai asam lemak tak jenuh. Oke. Kemudian, prekursor atau bahan awal dari pembentukan lemak itu sendiri adalah asetil-CoA. Di mana asetil-CoA ini merupakan asam asetat yang berinteraksi dengan koenzim A. Nah, di mana selanjutnya asetil-CoA ini ada yang diubah menjadi malonyl-CoA dan ada yang langsung nanti diubah menjadi struktur awal pembentuk asam lemak. Dan lemak sendiri ini di dalam tubuh diproduksi di bagian mitokondria dan retikulum endoplasma. Oke, kalau kita lihat dari strukturnya sendiri, pembentukan asam lemak itu diawali dari asetil-CoA. Jadi ini adalah prekursor dari asam lemak. Ya. Bedakan ya antara prekursor dengan enzim. Kalau enzim, dia adalah katalis. Artinya dia itu mengubah satu struktur senyawa menjadi senyawa yang lain, tapi dia sendiri tidak mengikuti proses perubahan itu. Dia tidak berubah. Dia hanya membantu mempercepat proses perubahan. Itu kita kenal sebagai katalis. Sedangkan prekursor ini adalah bahan awal. Jadi bahan awal yang nanti akan diubah oleh si katalis, yakni enzim itu sendiri, gitu ya. Oke. Asetil-CoA ini akan berinteraksi dengan asetil-CoA dengan reaksi Claisen, gitu ya. Ini membentuk aseto-asetil-CoA yang ujungnya adalah membentuk polybeta ketoester. Di mana polybeta ketoester inilah yang nanti akan menjadi struktur awal penyusun dari lemak itu sendiri. Nah, asetil-CoA ini nanti akan diubah menjadi malonyl-CoA. Di mana malonyl-CoA dan asetil-CoA sebenarnya dengan mungkin arah reaksi yang berbeda gitu ya, dengan jalur reaksi yang berbeda, ini hasilnya sama akan membentuk polybeta ketoester. Yang secara umum sebenarnya pembentukan asam lemak itu dasarnya seperti ini. Jadi dari asetil-CoA gitu ya,
Ini bahasan umumnya saja gitu ya, bukan yang lengkapnya. Yang lengkapnya mungkin Anda bisa baca di bukunya terkait dengan apa namanya itu natural product apa, saya lupa ya bukunya. Kemudian kalau kita perhatikan asetil-CoA ini dia akan selalu mendapat tambahan 2 karbon terus gitu ya. Jadi awalnya dari sini ya. Dari sini dia sudah punya 2 karbon, dia akan mendapatkan 2 karbon terus. Oleh karena itu kenapa asam lemak itu gitu ya, urutannya itu selalu apa namanya itu ganda gitu ya, ganda genap ya, C4, C6, C8, C10, C12. Namun ada juga sebenarnya yang dia yang ganjil. Ada yang misalkan asam mirista, mirista apa ya itu. Ada C17, C19, namun itu jarang-jarang biasanya. Tapi yang paling banyak atau umum itu adalah yang genap ya. Yang paling banyak itu adalah palmitat C16 gitu. Nah, ini adalah struktur dasar. Nah, kemudian kalau kita perhatikan gitu ya bahwa ini adalah dasar penyusunan asam lemak diawali dari asetil-CoA yang mendapatkan penambahan 2 karbon terus menerus. Jadi kalau 7 kali dapatnya palmitat, kalau 8 kali dapatnya stearat, kalau mungkin 9 kali ya ini dapatnya adalah oleat ya. Maaf bukan oleat. Apa namanya itu eikosanoat. Baik, dan tadi seperti saya sampaikan bahwa pembentukan asam lemak itu melibatkan 2 enzim, yakni enzim elongase dan desaturase. Kita perhatikan di sini. Fungsi dari enzim desaturase itu adalah mengubah suatu ikatan jenuh menjadi ikatan. Jadi adanya desaturase ini menjadikan suatu asam lemak dia menjadi memiliki ikatan rangkap dari awalnya jenuh menjadi tak jenuh. Jadi awalnya tidak punya ikatan rangkap menjadi punya ikatan rangkap. Nah, adapun fungsi elongase dia menambah jumlah dari karbonnya dari 18 misalkan menjadi 20 tadi ya. Ada penambahan 2 rantai karbon. Contoh di sini 18 3. Artinya di sini karbonnya ada 18, punya 3 ikatan rangkap. Dengan adanya elongase maka ini berubah dari 18 menjadi 20. Ikatan rangkapnya nggak berubah, tetap 3. Gitu. Tapi dengan adanya desaturase, maka desaturase ini akan mengubah ikatan rangkap dari 3 menjadi 4. Sedangkan jumlah karbonnya tetap 20. Jadi elongase desaturase ini saling bahu-membahu. Pertama elongase dia memanjangkan rantai karbonnya, desaturase dia menambah ikatan rangkap. Terlihat ya ini. Jadi biasanya penamaan asam lemak itu kalau penulisannya itu seperti ini. 18.23. 18 menandakan jumlah karbonnya, 3 ini menandakan jumlah ikatan rangkapnya. Nah, lemak sendiri selain yang tadi dia di biosintesis dari tubuh kita, di dalam tubuh kita juga ada asupan dari luar. Nah, lemak yang asupan dari luar ini tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam tubuh kita, tidak bisa langsung diserap gitu ya. Di sini perlu adanya suatu proses. Proses apakah itu? Nah, jadi lemak sendiri ketika masuk ke dalam tubuh kita, dari mulai kerongkongan, masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus, itu mulai diolah. Ada satu enzim, kita kenal namanya adalah enzim lipase. Di mana enzim lipase ini adalah enzim yang bertugas lisiskan lemak. Nah, kita tahu tadi lemak itu kan memiliki 3 asam lemak ya. Jadi dengan adanya enzim lipase, maka si asam lemak ini satu persatu dihilangkan. Makanya kita mengenal ada trigliserida, ketika dia berinteraksi dengan lipase berubah menjadi digliserida sampai kemudian akhirnya menjadi monogliserida. Atau kita kenal sebagai asam lemak jenuh. Asam lemak bebas ya. Nah, jadi di sini adanya enzim lipase fungsinya adalah untuk mengurai lemak menjadi digliserida dan monogliserida. Nah, monogliserida inilah yang nanti akan diserap ke dalam darah kita. Nah,
Permasalahannya adalah monogliserida sendiri ini tidak larut dalam air. Gimana caranya supaya monogliserida ini bisa larut dalam air dan bisa diserap oleh tubuh kita masuk ke dalam darah, maka dia nanti akan berikatan dengan garam empedu. Jadi garam empedu ini fungsinya apa? Fungsinya adalah dia akan membentuk emulsi dengan monogliserida supaya si monogliserida ini dia mudah melarut dalam cairan tubuh kita di usus sehingga dia bisa masuk ke dalam darah kita, diserap. Nah, ketika masuk ke dalam darah, maka garam empedu akan terlepas dari asam lemaknya. Sehingga asam lemak ini dia akan bebas dan kemudian dia akan dikonversi kembali oleh enzim fatty acid sintase ya membentuk trigliserida kembali. Jadi awalnya ini trigliserida gitu ya, diubah menjadi monogliserida, kemudian masuk ke dalam darah diubah lagi menjadi trigliserida. Dan proses perubahan ini kemudian berikutnya dia akan dilanjutkan ya. Jadi proses perubahan dari lemak dilanjutkan sampai akhirnya dia dikonversikan menjadi namanya adalah kilomikron. Kita akan bahas nanti. Oke. Lemak yang ketika sudah masuk ke dalam darah, maka sebagian lemak ini akan ditransportasikan ke seluruh jaringan tubuh. Di mana lemak ini nanti akan menjadi sumber bagi aktivitas setiap sel. Ada yang jadi sumber energi, ada yang dia akan dikonversi menjadi dinding sel, dan lain sebagainya. Nah, namun ketika lemak itu dia tidak dikonversi menjadi energi dan sebagainya, maka lemak ini akan disimpan. Nah, dia akan disimpan sampai akhirnya dia nanti digunakan kembali. Dan proses penyimpanan ini kita sebut sebagai cadangan energi. Gitu ya. Jadi lemak itu akan disimpan sebagai cadangan energi. Di mana penyimpanannya? Penyimpanannya biasanya adalah di jaringan adiposa dan juga di otot skeletal. Jadi di jaringan-jaringan otot maupun jaringan adiposa. Nah, kalau seandainya lemak ini nggak digunakan terus-menerus, maka dia akan menumpuk. Maka muncullah obesitas. Jadi obesitas itu salah satu penyebabnya adalah terjadinya penumpukan lemak yang berlebihan. Oleh karena itu, sering kita mendengar istilah, yuk kita bakar lemak, gitu ya. Bagaimana itu bakar lemak? Jadi bakar lemak itu adalah suatu mekanisme di mana lemak ini kita jadikan sebagai energi utama. Nah, gimana caranya supaya lemak bisa dijadikan energi utama? Maka energi utama yang selain lemak itu di stop dulu. Ya, di antaranya adalah gula. Jadi glukosa di stop dulu tuh penggunaan sebagai energinya. Gimana caranya? Kita stop kita turunkan konsumsi glukosa di bawah batas kalori normal supaya tubuh kita menjadikan lemak sebagai cadangan sebagai energi. Sehingga lama-kelamaan lemak di dalam tubuh kita itu sedikit demi sedikit habis karena dijadikan sebagai energi. Gitu ya. Itu adalah konsep bagaimana kita membakar lemak. Jadi kita ulangi bahwa lemak itu ada yang bersumber dari dalam melalui biosintesa, ada yang bersumber dari luar melalui proses makan, gitu ya. Nah, kemudian lemak ini ketika mau masuk ke dalam tubuh itu, maka terlebih dahulu dia harus diubah oleh enzim lipase menjadi monogliserida atau free fatty acid atau asam lemak bebas. Di dalam darah, lemak ini akan dikonversi kembali menjadi fatty acid atau menjadi lemak kembali, gitu ya. Nah, kemudian nanti dia akan dibuat menjadi bentuk droplet yang kita kenal sebagai apa namanya itu kilomikron. Nah, jadi nanti kita akan bahas sedikit ke kilomikron. Nah, lemak sendiri nanti dia akan disalurkan ke banyak daerah yang membutuhkan dan sisanya itu akan disimpan di jaringan adiposa. Bagaimana proses penyimpanannya? Melalui mekanisme namanya adalah lipogenesis. Jadi ada istilah lipogenesis, ada istilah lipolisis. Nanti kita akan bahas. Oke, ini adalah sumber lemak dari luar. Jadi kita lihat gitu ya, dari buah-buahan, dari sayuran, ikan, dari daging. Ini Anda bisa perhatikan seberapa banyak kandungan lemaknya. Baik ini adalah lemak jenuh ataupun lemak sajinya. Dan manfaat lemak secara umum ini banyak sebenarnya gitu ya. Jadi lemak ini merupakan substansi yang penting oleh tubuh kita.
Tanpa adanya lemak, maka tidak akan ada dinding sel. Makanya kenapa lemak itu disebut sebagai metabolit primer, di mana lemak ini dia dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup untuk proses pertumbuhan dirinya. Bentar ya. Nah, jadi lemak sendiri itu kita kenal sebagai metabolit primer karena dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Nah, lemak ini diperlukan juga sebagai cadangan energi. Jadi untuk menyediakan energi, bisa juga untuk membantu proses produksi hormon, melarutkan vitamin sebagai proses insulasi ya, pada saat terjadinya perubahan suhu, kemudian juga sebagai regulator biologis. Jadi banyak manfaatnya. Dan lemak ini sangat dibutuhkan bagi bayi-bayi yang baru lahir. Makanya kalau Anda perhatikan di air susu ibu yang ASI, di mana ASI ini merupakan sumber nutrisi utama dari bayi dari 0 sampai 6 bulan. Itu warnanya berubah yang ASI itu dari bulan ke bulan. Kenapa berubah? Disesuaikan dengan kebutuhan dari bayi itu sendiri. Kalau kita perhatikan selama masa menyusui 5 hari pertama, ASI ini mengandung 29,5% lemak. Tapi kemudian 6 hari, 10 hari berikutnya, kandungan lemaknya bertambah 35%, bahkan naik sampai 45%. Nah, gimana caranya kok bisa seperti itu gitu ya? Tubuh kita mengatur sendiri kandungan lemak di dalam ASI. Dan ternyata ini adalah sunatullah. Ya, di mana Allah sudah menyisipkan ke dalam tubuh kita satu sistem yang sangat baik yang sudah kita bahas di pertemuan awal. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adal. Nah, jadi ini adalah sebuah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa tanpa kita harus bersusah payah mengatur komposisi lemak, tubuh kita sudah mengatur sendiri seperti apa komposisi lemak yang tepat untuk bayi. Dan kalau kita perhatikan di sini sumber lemak sendiri ya, ini sebenarnya beragam. Tadi sudah ada ya daftar-daftarnya. Namun ada yang menarik gitu. Menariknya apa? Tadi saya sempat membahas adanya asam lemak esensial, yakni EPA dan DHA. EPA ini adalah asam lemak, ini adalah asam lemak yang memiliki karbon 20 dan punya 5 ikatan rangkap. Dan EPA dan DHA ini ya semuanya tergolong ke dalam omega 3. Kenapa dikatakan omega 3? Ini bahasanya ada di teknologi bahan alam ya. Atau ada bahasanya di semester 7 sebenarnya. Mungkin nanti Anda akan peroleh ya. Kita nggak akan bahas terlalu rinci di sini. EPA dan DHA ini ternyata ya, ada yang membandingkan kandungannya antara hewan yang hidup di laut dengan hewan yang hidup di darat, bahkan di air tawar. Ternyata EPA DHA ini paling banyak kandungannya adalah di ikan air laut. Di saltwater fish. Jadi ikan air laut, di mana kandungan terkait dengan C20 dan C22-nya itu paling tinggi. Ada di sini. Dan ini paling tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar. Bahkan ketika dibandingkan dengan hewan darat, ya, hewan darat sama sekali tidak menghasilkan C20, C22, termasuk manusia. Makanya tadi saya sampaikan bahwa EPA DHA ini adalah unsur yang penting, asam lemak yang penting, tapi dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Maka kita kenal sebagai asam lemak esensial. Nah, namun ini yang menarik gitu ya. Ternyata hewan laut itu, selain Allah halalkan, juga diberikan manfaat yang luar biasa besar. Ini tercantum dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini, saya bacakan artinya gitu ya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Artinya adalah semua binatang yang ada di laut itu halal. Ya. Jadi tidak ada istilah di laut itu Anda dapat ikan, Anda makan, itu mencuri. Kenapa? Karena laut itu nggak ada yang memiliki. Misalkan laut ini dimiliki oleh satu wilayah, misalkan ya. Nah, ikannya nggak bisa dimiliki oleh satu wilayah tertentu. Kenapa? Karena ikan bebas kemana-mana. Gitu.
Nah, jadi ikan itu bebas kemana-mana. Nggak ada ikan itu, oh saya ikan Indonesia, oh saya ikan Malaysia gitu ya. Jadi ikan itu kalau mau ke Malaysia harus pakai paspor. Enggak, bebas. Ya. Jadi halal laut itu binatang-binatang yang ada di laut. Oke, jadi teranglah sudah bahwa ayat-ayat yang Allah sampaikan, tanda-tanda yang Allah sampaikan terkait dengan eh, kekuasaannya, terkait dengan kebenaran dari firman-Nya, gitu ya. Jelas bahwa ternyata eh, firman Allah itu selalu benar. Dan ini yang menarik. Menariknya begini. Tadi saya sampaikan bahwa eh, lemak itu secara geometris ada dua bentuk, yaitu bentuk cis dan bentuk trans. Dan ternyata lemak yang secara alamiah diproduksi oleh alam itu ya, baik oleh ikan, oleh tumbuhan dan sebagainya gitu ya. Itu adalah lemak dalam bentuk konfigurasinya adalah cis. Jadi Allah itu menciptakan lemak secara alamiah itu dalam bentuk cis. Dan asal lemak cis ini adalah asal lemak yang memiliki banyak sekali manfaat, di mana kalau Anda perhatikan gitu ya dari beberapa penelitian bahwa asal lemak cis ini kalau secara manfaat itu banyak dikorelasikan dia bisa sebagai anti apa namanya itu anti penyakit jantung koroner ya. Kemudian juga dia bisa sebagai antioksidan, bisa juga sebagai anti kanker dan sebagainya. Namun asam lemak cis ini adalah bentuk yang tidak stabil. Ketika dia dikonversi oleh manusia, gitu ya, diolah, apakah dipanaskan lah, diinikan, diitukan, gitu ya, atau bahkan manusia sendiri memproduksi asam lemak, maka tidak ada manusia yang bisa memproduksi asam lemak bentuk cis. Kenapa? Karena dia bentuknya tak stabil. Di mana asam lemak ini ketika dia dikonversi atau diolah oleh manusia, dia akan berubah bentuk menjadi trans. Caranya adalah dengan cara dipanaskan. Dan asam lemak trans ini adalah asam lemak yang berbahaya. Mana dia bisa menyebabkan aterosklerosis, bisa memicu penyakit jantung koroner, bisa memicu penyakit kanker, dan sebagainya. Jadi nyatalah sudah bahwa ternyata ciptaan itu sangat bermanfaat. Tapi karena perbuatan manusia lah yang menjadikan kemanfaatan itu hilang. Dan seperti itu. Gitu ya. Dan kita itu nggak bisa membentuk sama persis dengan apa yang Allah bentuk. Tadi ya. Asal lemak yang kita bentuk sebagian besar adalah trans. Jarang yang cis. Oleh karena itu, FDA biasanya kalau dalam makanan gitu ya, itu dia mensyaratkan kandungan asam lemak trans itu harus 0. Nggak boleh ada kandungannya. Nah, tapi asam lemak cis harus tinggi. Nah, kenapa? Karena asam lemak cis ini memiliki banyak manfaat. Oke, terkait dengan homeostasis lemak saat tubuh berpuasa. Jadi lemak ini di dalam darah kandungannya pasti akan fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Khususnya pada saat hari ini kita misalkan berpuasa. Ya. Pada saat berpuasa, maka tubuh akan kekurangan asupan gula. Nah, ketika tubuh kurang asupan gula, sedangkan kebutuhan kalori kita itu tetap, bahkan mungkin ada yang lebih besar, itu sebagian orang, maka mau tidak mau, gitu ya, tubuh kita akan menggunakan cadangan energi. Nah, cadangan energinya itu adalah dalam bentuk lemak. Di mana lemak ini nanti akan dikeluarkan gitu ya oleh jaringan adiposa, di mana prosesnya itu adalah lipolisis. Jadi lemak akan melalui proses lipolisis dari jaringan adiposa kemudian masuk ke dalam darah. Di mana lemak ini akan dikonversi oleh enzim lipase menjadi asam lemak. Kemudian hati juga akan melakukan lipolisis juga. Namanya adalah hepatik lipolisis. Dan lipogenesis baik di hati maupun di jaringan adiposa itu juga dihambat. Sehingga lemak akan digunakan sebagai energi. Kenapa? Karena tadi tubuh kita kekurangan asupan gula. Nah, energi ini nanti akan digunakan untuk beragam fungsi, gitu ya. Di mana lemak sendiri sebelum dijadikan energi maka dia akan diubah menjadi bentuk keton. Nah, adapun pada saat sebaliknya tubuh ini mendapatkan asupan lemak yang tinggi, maka tubuh akan menurunkan proses lipolisis.
Jadi proses pengeluaran lemak dari jaringan adiposa dari hati itu dihambat, namun lipogenesislah yang dinaikkan. Sehingga dengan semakin seringnya terjadi lipogenesis, semakin seringnya lemak masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menjadi tabungan terus-menerus sampai akhirnya seseorang mengalami obesitas. Nah, jadi obesitas itu disebabkan salah satunya adalah ini, terjadinya asupan lemak berlebih dan lemak sendiri yang ada di tubuh kita tidak dijadikan sebagai energi. Jadi terus dijadikan cadangan gitu ya. Sehingga akhirnya jadilah obesitas. Nah, ini mungkin gambaran umum terkait dengan bagaimana lemak itu dia dikonversi. Ya. Oke, bisa diperhatikan ya. Jadi ketika kita makan ataupun ketika kita puasa, maka kalau di sini kita puasa kurang lebih 14 jam misalkan ya. Maka di sini adanya apa namanya itu penurunan asupan dari gula. Nah, apa yang terjadi? Maka jaringan adiposa ini akan mengeluarkan lemak. Jadi glukosinnya dirilis ya. Dengan proses apa namanya? Lipolisis. Kemudian juga dari hepat atau hati juga akan melakukan proses lisis juga atau proses rilis lemak yang namanya adalah hepatic lipolisis. Jadi hepatic lipolisisnya naik, lipogenesisnya turun. Begitu dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ini yang terjadi ketika tubuh kita tidak mendapatkan asupan yang cukup untuk apa namanya itu glukosa, tapi lebih banyak asupan lemak. Terjadi ketones body ya atau kandungan keton dalam tubuh kita dalam jumlah yang berlebihan. Nah, ini menjadi masalah. Nah, makanya ini saya agak kurang setuju gitu ya dengan diet lemak, artinya orang mengkonsumsi lemak tapi tidak mengkonsumsi gula. Kenapa? Karena penyakit ini lambat laun akan menyebabkan ketidakseimbangan. Ya. Ketika kadar keton dalam darah kita berlebihan, maka kita kenal adanya ketoasidosis. Ya. Ini menjadi sebuah problem juga. Nah, tapi sayang ya, saya nggak akan bahas terlalu jauh di sini dulu. Kita bahasannya lebih banyak ke hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia. Oke, jadi sekali lagi bahwa lemak ini menjadi komponen yang penting bagi tubuh kita sehingga perlu dimasukkan ke tubuh kita. Khususnya apa? Lemak-lemak yang esensial tadi. Oke, mungkin itu sedikit bahasan terkait dengan lemak. Berikutnya kita akan lanjut pada bahasan tahap kedua, yakni terkait dengan kolesterol. Sekian dulu untuk tayangan ini, kita lanjutkan ke tayangan berikutnya.